Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Yang pertama, aliran klinik. Klinik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang mengandung rahasia dan tidak masuk akal. Dalam kehidupan masyarakat, umumnya klinik ini kaitannya dengan praktik dukun, yaitu dukun yang melakukan pengobatan dengan bantuan guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Oke, jadi contoh-contoh dari penyimpangan tingkah laku keagamaan yang dilakukan aliran klinik dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan psikologi sugesti menurut Robert. Jadi istilah ini digunakan oleh para psikologi untuk proses yang diamati dalam berbagai eksperimen dengan hipnotisme. Dalam analisisnya, Robert mencontohkan bagaimana tukang hipnotis meyakinkan seseorang melalui persepsi yang diciptakannya. Contoh apa saja yang terjadi kenyataannya di masyarakat praktik yang bersifat klinik ini memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu 1. Pelakunya menokohkan diri selaku orang yang suci dan umumnya tidak memiliki latar belakang yang jelas. 2. Mendakwahkan diri memiliki kemampuan luar biasa dalam masalah yang berhubungan dengan hal-hal gaib. 3. Menggunakan ajaran agama sebagai alat untuk menarik kepercayaan masyarakat. 4. Kebenaran ajarannya tidak dapat dibuktikan secara rasional. 5. Memiliki tujuan tertentu yang cenderung merugikan masyarakat. Nah, suburnya praktik ini antara lain ditopang oleh kondisi masyarakat yang umumnya awam terhadap agama, namun memiliki rasa fanatisme keagamaan yang tinggi. Kondisi ini menjadikan masyarakat memiliki tingkat sugesti yang tinggi, sehingga lebih menerima gagasan baru yang dikaitkan dengan ajaran agama. Sebaliknya, tokoh klinik umumnya memiliki kemampuan untuk memberi sugesti untuk meyakini seseorang tersebut. Aliran klinik sebagai bagian dari bentuk tingkah laku keagamaan yang menyimpang akan senantiasa muncul dalam setiap masyarakat apapun latar belakang kepercayaannya. Aliran klinik seperti ini terkadang demikian kuatnya memengaruhi mereka yang mempercayainya, sehingga mereka senantiasa menolak pengaruh dari luar walaupun itu bermanfaat. Aliran-aliran klinik ini kemudian dapat pula berkembang menjadi aliran-aliran kepercayaan dan aliran kebatinan. Menurut Prof. Hamka, aliran ini timbul oleh kekacauan pikiran lantaran kacaunya ekonomi, sosial, politik, hingga mendorong masyarakat untuk melepaskan pikirannya dari pengaruh kenyataan, lalu masuk ke dalam daerah hayalan tasawuf. Kadang-kadang mereka merasa menganut agama yang berdiri sendiri, bukan Islam, bukan Buddha, bukan pula Kristen. Nah, di Indonesia sendiri, menurut As'ad El-Hafidhi, hingga tahun 1977 ada sekitar 156 jenis aliran kepercayaan dan kebatinan. Memang terlihat agama sebagai bentuk kepercayaan kerap kali dijadikan tempat bernaung bagi aliran-aliran seperti itu. Karena itu, para ahli psikologi agama melihat tingkah laku menyimpang dalam kehidupan beragama yang erat kaitannya dengan pengaruh psikologis seseorang. Selanjutnya, konversi agama. William James mengatakan bahwa konversi agama dengan kata-kata seperti berubah, digenerasikan untuk menerima kesukaan, untuk menjalani pengalaman beragama, untuk mendapatkan kepastian, adalah banyaknya ungkapan pada proses, baik itu berangsur-angsur atau tiba-tiba, yang dilakukan secara sadar dan terpisah-pisah. Kurang bahagia dalam konsekuensi penganutnya yang berlandaskan kenyataan beragama.
Namun, menurut Zakiah Darajat, konversi agama itu berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula. Selanjutnya, ciri-ciri konversi agama. Yang pertama, adanya perubahan arah pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan, sehingga perubahan tersebut dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Ketiga, perubahan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, akan tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Dan terakhir, selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konversi agama. Yang pertama, pertentangan batin dan ketegangan perasaan. Orang-orang yang mengalami konversi agama di mana dalam dirinya terjadi kegelisahan, gejolak berbagai persoalan yang kadang-kadang tidak mampu dihadapinya sendiri. Di antara yang menyebabkan ketegangan dan kegoncangan dalam dirinya, karena ia tidak mempunyai seseorang dalam menguasai nilai-nilai moral dan agama dalam hidupnya. Sebenarnya, orang tersebut mengetahui mana yang benar untuk dilakukan, akan tetapi tidak mampu untuk berbuat, sehingga mengakibatkan segala yang dilakukannya serba salah, namun tetap tidak mau melakukan yang benar. Dapat dikatakan dalam semua peristiwa konversi agama mempunyai latar belakang yang terpokok, yaitu konflik jiwa dan ketegangan perasaan yang disebabkan oleh berbagai keadaan. Kepanikan atau kegoncangan jiwa itu kadang-kadang membuat orang tiba-tiba mudah terangsang melihat aktivitas keagamaan seseorang, atau kebetulan mendengar uraian agama yang mampu menggoyahkan keyakinan sebelumnya, karena yang baru itu dianggapnya dapat memberi ketenangan dan kepuasan batin, serta mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Kedua, pengertian hubungan dengan tradisi agama. Di antara pengaruh yang terpenting sehingga terjadinya konversi agama adalah faktor pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya di waktu kecil, dan keadaan orang tua itu sendiri apakah termasuk orang yang kuat dan tekun beragama atau tidak. Faktor lain yang tidak sedikit pengaruhnya dalam konversi agama adalah lembaga-lembaga keagamaan, masjid-masjid atau gereja. Aktivitas lembaga keagamaan itu mempunyai pengaruh besar, terutama lembaga keagamaan sosialnya. Kebiasaan sewaktu kecil melalui bimbingan-bimbingan di lembaga keagamaan itulah termasuk salah satu faktor yang memudahkan terjadinya konversi agama. Jika pada usia dewasanya mengalami acuh tak acuh pada agama dan mengalami konflik jiwa dan ketegangan batin yang tidak teratasi. Ketiga, ajakan dan sugesti. Peristiwa konversi agama terjadi karena ajakan dan sugesti yang pada mulanya hanya bersifat dangkal saja atau tidak mendalam, tidak sampai pada perubahan kepribadian. Namun, jika orang yang mengalami konversi dapat merasakan ketenangan dan kedamaian batin dalam keyakinan itu, dalam kepribadiannya. Nah, jadi orang-orang yang sedang gelisah, mengalami keguncangan batin akan mudah menerima ajakan dan sugesti atau bujukan dari orang lain. Apalagi sugesti tersebut menjanjikan harapan akan terlepasnya dari kesengsaraan batin yang sedang dihadapinya. Karena orang yang sedang gelisah atau keguncangan batinnya itu, ia ingin hanya segera terlepas dari penderitaannya. Sementara itu, ada pula pemimpin agama yang mendatangi orang-orang yang mulai memperlihatkan kegoyahan keyakinannya yang disebabkan beberapa hal. Mungkin karena keadaan ekonomi, rumah tangga, kemudian persoalan pribadi dan moral. Dengan datang membawa nasihat, bujukan, dan hadiah-hadiah yang menarik akan menambah simpatik hati seseorang yang sedang mengalami kegoncangan tersebut, yang sedang membutuhkan pedoman baru yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Keempat, faktor emosional. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya konversi agama adalah pengalaman emosional yang dimiliki setiap orang dalam kaitannya dengan agama mereka.
Berdasarkan penelitian George terhadap orang-orang yang mengalami konversi agama, lebih banyak terjadi pada orang-orang yang dikuasai emosinya, terutama orang yang sedang mengalami kekecewaan akan mudah kena sugesti, terutama bagi orang yang emosional. Dalam pengalaman emosional ini akan mengakibatkan berkembangnya keyakinan keagamaan atau bisa juga suatu corak pengalaman yang timbul sebagai bagian dari perilaku keagamaan yang mungkin memperkuat, memperkaya, atau malah memodifikasi kepercayaan keagamaan yang sudah diikuti sebelumnya. Kelima, faktor kemauan. Jadi beberapa kasus konversi agama itu terbukti dari hasil suatu perjuangan batin dan kemauan yang ingin mengalami konversi. Dengan kemauan yang kuat, seseorang itu akan mampu mencapai puncaknya, yaitu dalam dirinya mengalami konversi. Hal ini dapat diikuti dari riwayat hidup Al-Ghazali yang mengalaminya, bahwa pekerjaan dan buku-buku yang dikarang bukanlah datang dari keyakinan, tapi datang dari keinginan untuk mencari nama dan pangkat. Sejarah Al-Ghazali dapat dibagi menjadi 3 periode, periode sebelum mengalami kebimbangan, periode kebimbangan, dan periode konversi agama. Nah, dalam proses konversi agama terdapat 3 pengaruh besar yang bekerja secara bersamaan, yaitu kekuatan psikologis, kekuatan sosiologis, keunggulan kultural, kelompok agama baru, dan kekuatan ketuhanan. Selanjutnya, tahapan dan proses dalam konversi agama. Proses terjadinya konversi agama dalam masyarakat mengalami beberapa macam bentuk. Yang pertama yaitu perubahan yang drastis, yaitu proses konversi agama dari tidak taat menjadi taat yang jangka waktunya cepat karena ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh individu yang disebabkan oleh tidak adanya pengalaman individu sebelumnya. Kedua, pengaruh lingkungan yang mempengaruhi sikap dan cara pandang terhadap keyakinan suatu agama. Dan terakhir yaitu pengaruh idealisme yang dicari. Proses ini biasanya memakan waktu yang lama. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.